Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sina Agustin. Nah teman-teman, pada video kali ini atau materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang routing. Namun sebelum ke materi yang pertama, saya memiliki beberapa cakupan materi, yaitu konsep pengenalan routing, routing table dan routing flags, pendahuluan static routing, studi kampus, konsep dynamic routing, dan pengenalan OSPF. Langsung saja ke materi yang pertama, ada pengenalan routing. Jadi, routing itu merupakan salah satu fitur yang ada di MikroTik. Routing juga dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Dan untuk mengimplementasikan teknik routing diperlukan perantara, yaitu router. Selanjutnya ada klasifikasi routing. Klasifikasi routing merupakan pembagian routing. Jadi routing itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada static routing dan ada dynamic routing. Static routing yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Adapun yang kedua yaitu dynamic routing, yaitu routing yang harus dilakukan secara otomatis yang tetapi harus berdasarkan protokol-protokol yang ada. Nah, untuk mengetahui protokolnya tersebut, kita harus mengetahui terkait konsep dynamic routing terlebih dahulu. Nah, jadi dynamic routing itu terbagi menjadi dua konsep, yaitu IGP atau Interior Gateway Protocol dan EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP itu digunakan pada autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Adapun EGP atau Exterior Gateway Protokolnya yaitu digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengenalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, ataupun kampus ke ISP. Nah, selanjutnya ada contoh protokol IGP. Yang pertama ada Distance Vector Routing Protocol, yaitu bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Untuk yang lisensi ini memiliki protokol RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian yang kedua ada Link State Routing Protocol, yaitu bekerja dengan cara melihat pusaran bandwidth pada setiap titiknya. Contohnya yaitu ESPF, ISIS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan antara Distance dan Link State. Contohnya yaitu EIGRP. Kemudian contoh protokol EGP itu hanya satu ya teman-teman, hanya BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, selanjutnya ada routing table. Kita ketahui bahwasannya perangkat jaringan itu ada banyak, di antaranya ada switch dan router. Nah, router ini berfungsi menghubungkan antar komputer yang berbeda networknya. Untuk menghubungkan network yang berbeda itu harus dilihat dari routing table yang ada. Jadi routing table ini berisi informasi mengenal router ke jaringan atau network tertentu. Berisi juga nilai prioritas atau inerik dari masing-masing router. Nah, kemudian ada router table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol. Yang kedua ada semua rute untuk network yang directly connection ke router. Dan yang ketiga ada konfigurasi tambahan atau static router. Nah, pada informasi routing table ini kita nantinya akan melihat informasinya pada routing flags ataupun pada tombol-tombol yang tersedia di sini ya teman-teman. Nah, kemudian ada routing flags. Adapun simbol-simbol ya teman-teman, simbol-simbolnya yaitu yang pertama ada D yaitu dinamik, A untuk active, C untuk connection,
S untuk static, O untuk OSPF, R untuk RIP, B untuk BGP, M untuk MME, B untuk black hole, P untuk prohibit, U untuk unreadable, dan X untuk disable. Nah, selanjutnya ada konsep static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada static routing. Jadi, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing atau DST address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Adapun rumus dari static routing yaitu mau kemana lewat mana. Jadi misalnya dia itu ingin ke network A, terus gateway-nya lewat mana gitu. Nah, adapun contoh dari topologinya, misalnya si router 1 ini ingin mengakses atau terakses ke networknya si router 2. Jadi rumusnya itu R1 ini ingin ke networknya si R2. Jadi di mana gateway-nya? Jadi gateway-nya itu di sini ya teman-teman. Nah, adapun karakteristik dari static routing yaitu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama ada static routing 2 router. Caranya, hubungkan ISP dengan mikrotik, lalu masuk ke menu konsol mikrotik 1, passwordnya kosongkan, lalu enter, lalu di new passwordnya juga kita skip, lalu klik Ctrl C. Nah, kalau gak bisa di enter, mainkan terminalnya, kemudian enter lagi, lalu ketikkan IP address print, kemudian tuliskan pada NPTE-nya, edit tulis, di label tulis DHCP 10.0.137.x. Kemudian, koneksikan mikrotik 1 dengan mikrotik 2, tambahkan perangkat PC-nya 2, lalu gabungkan menggunakan internet. Nah, kemudian kita ganti hostname si mikrotiknya agar tidak bingung nantinya dengan ketik sistem identity, lalu enter. Lalu, lakukan set name sama dengan router 1, lalu klik enter, lalu klik print. Lakukan hal yang sama pada mikrotik 2 dengan namanya di router 2. Nah, coba lakukan yang namanya neighbor dengan cara klik router 1, lalu klik IP neighbor print, maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Lalu kemudian kita cek pada router 2 neighbor yang dimiliki, maka dia akan menginformasikan si router 1, lalu ketik IP neighbor print. Nah, kemudian kita bisa lakukan koneksi ke Winbox. Kita akan koneksikan antara PC kita dengan VNet Lab ya, terlebih dahulu. Caranya yaitu buka command prompt. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan VNet Lab-nya agar bisa saling terkoneksi. Lalu ketik router add 10.0.137.0 dan masnya yaitu 255.255.255.0 dan yang terakhir kita ketik juga 192.168.44.129 lalu kita enter dan yang terakhir kita ping di 10.0.137.127. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini berarti tandanya ini sudah berhasil ya. Nah, maka kalian bisa langsung koneksikan dengan mikrotik Winbox dengan cara buka Winbox, koneksikan router 1 terlebih dahulu.
Nah, dengan pada bagian connect-nya ketikkan IP address router 1, lalu kita klik connect. Nah, pertanyaannya, bisa tidak jika MikroTik router 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP? Jawabannya bisa. Nantinya akan menggunakan istilah yang namanya fitur Roman. Jadi, artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Melalui router 1 akan terkoneksi langsung ke router 2. Caranya yaitu nyalakan terlebih dahulu fitur Roman-nya pada setiap router agar bisa masuk ke Winbox untuk si router 2-nya. Nah, jadi untuk router 1 kita nyalakan dulu fitur Roman-nya. Pada bagian tools ya atau pada bagian menu kita klik ini, lalu setelah klik ini tampilnya akan seperti ini, lalu pada bagian kolom enable-nya kita centang saja. Nah, lalu kita nyalakan fitur Roman-nya pada router 2 dengan perintah seperti ini. Ketik tools, lalu enter, lalu ketik Roman, lalu enter, lalu set enable sama dengan yes, lalu klik enter juga, dan yang terakhir kita ketikkan print, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya kita pergi ke router 1, caranya dengan klik more, lalu klik new Winbox. Di sini kita koneksinya ke router 1, tapi connect-nya ke Roman. Nah, pada bagian Roman-nya kita akan teridentifikasi si router 2-nya. Jadi kita bisa masuk ke router 2 menggunakan Winbox tanpa harus router 2-nya memiliki IP address. Dan untuk IP address-nya kita belum konfigurasi, jadi masih kosongan. Nah, jadi kita bisa masuk ke router 2 ya teman-teman. Nah, jadi ketika sudah berhasil menggunakan fitur Roman ini, langsung saja kita lakukan addressing pada setiap interface-nya. Caranya, kita masuk pada router 1 terlebih dahulu, lalu klik IP, lalu addresses. Untuk mengarah ke Ether 1 atau ISP, itu sudah terkonfigurasi secara dynamic. Nah, langsung saja kita konfigurasi pada Ether 2 dan Ether 3. Lakukan addressing pada Ether 2 dan Ether 3 di router 1. Kita lakukan pada Ether 3 terlebih dahulu yang mengarah ke klien, yaitu dengan cara pada kolom addressesnya kita ketikkan 192.168.1.1/24. Jangan lupa prefixnya ya teman-teman. Lalu di interface di Ether 3 klik apply dan oke. Nah, kita juga tambahkan lagi yang di Ether 2-nya dengan cara yang sama. Namun addressnya kita di 10.10.10.1/24. Dan di Ether 2 ya teman-teman, kita klik apply dan oke. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router 2. Tampilannya seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan addressing pada router yang kedua. Caranya klik IP lalu addresses, lalu kita bisa menambahkan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Caranya dengan klik tanda ini, kemudian kita masukkan IP address-nya di 10.10.10.2/24. Interface-nya Ether 1, kita klik apply dan oke. Nah, lakukan juga addressing yang mengarah ke klien, yaitu di 192.168.2.1/24 di Ether 2, klik apply dan oke. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 ataupun router 2. Misalkan kita melihat informasi routing table pada setiap routernya. Kita bisa melakukannya dengan cara klik IP lalu routers. Di sini ada informasi DAC, baik itu router 1 ataupun router 2 setelah kita melakukan addressing. Nah, apa yang dimaksud dengan DAC di sini? D-nya itu dynamic, A-nya itu active, C-nya itu connected. Jadi ini artinya udah aktif, sudah terkoneksi dan juga sudah didaftarkan di routing table-nya secara dynamic. Jadi artinya apa? DAC ini ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router sebelahnya, itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis.
Nah, kalau misalkan kita ingin konfirmasi komunikasi dengan network 2.0, maka kita perlu menambahkan informasi di routing table menggunakan proses routing. Cara melakukan konfigurasi static routing yaitu masuk ke menu IP, klik route, lalu klik tanda atau plus seperti ini ya. Dan tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita masukkan IP address-nya di 192.168.2.0/24 dan gateway-nya 10.20.20.1. Lalu setelah itu kita oke, lalu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah tampilannya seperti ini nantinya akan ada informasi AS. A-nya itu untuk aktif, S-nya itu untuk statis. Nah, kita juga harus menambahkan informasi di router 2-nya. Jadi kurang lengkap kalau misalnya masukin routing table-nya pada satu perangkat saja. Harus juga menambahkan informasi routing table pada router 2. Jadi kita masuk ke router 2. Nah, seperti ini. Lalu kita eh, ininya IP address-nya itu di 192.168.1.0/24 dan gateway-nya 10.10.10.1. Setelah kita klik OK, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, nantinya akan ada informasi juga yaitu AS. A-nya itu aktif dan S-nya itu untuk static. Nah, misalnya kita lakukan ping dari router 2, ketik ping 192.168.1.1, lalu klik enter. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, itu tadinya udah berhasil ya. Nah, tapi kita coba pengunciannya per PC-nya. Nyalakan dulu PC-nya. Ketik show IP di PC 1. Nah, kalau belum ada IP address-nya, kita lakukan addressing terlebih dahulu. Ketik IP 192.168.1.2/24 dan 192.168.1.1/24. Lalu kita klik enter. Kemudian lakukan juga di PC 2. Caranya dengan ketik IP 192.168.2.2/24 dan 192.168.2.1/24. Lalu kita klik enter. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu, misalnya PC 1 ingin komunikasi dengan PC 2, maka sudah bisa. Nah, lalu ada dynamic routing. Routing dinamik atau routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang terlalu besar, yaitu ada IGP atau Interior Gateway Protocol. Nah, contohnya distance vector yaitu RIP dan IGRP, lalu link state ada OSPF dan ISIS, dan ada hybrid EIGRP. Dan juga ada EGP atau Exterior Gateway Protocol, yaitu contohnya ada hanya satu yaitu BGP saja. Nah, lalu ada pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path Force adalah salah satu protokol routing dinamis yang kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LRS, supporting IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Router yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, kemudian ada OSPF area. Tujuannya untuk memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau disebut area, untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peruteran. Yaitu ada backbone area 0 atau sebagai bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone lokal.
Yang kedua ada standar atau default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Yang ketiga ada stub area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external route. Dan yang terakhir ada not so stubby area, stub area yang tidak menerima external route digantikan dengan default route yang bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Lalu ada OSPF Lab, merupakan lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam pada OSPF. Mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.